Ini bukan noda kopi, bukan juga bekas makan coklat semalam. Yang kamu lihat ini adalah hasil kerja jutaan bakteri, yang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, diam-diam menggerogoti bagian terkeras dari tubuh manusia. Lebih keras dari tulang, tapi tetap saja kalah. Ini adalah kisah tentang karis gigi, musuh yang sudah menemani manusia sejak zaman purba, dan mungkin sedang tumbuh diam-diam di mulutmu sekarang juga. Horsedan adalah mulut manusia, hidup ratusan spesies bakteri. Tapi ada satu nama yang jadi biang keladi utama kerusakan gigi di seluruh dunia, Streptococcus mutans. Bakteri ini menempel di permukaan gigi, membentuk plak, lalu memakan gula dari makanan yang kita konsumsi. Dari situ mereka mengeluarkan produk sampingan, asam. Asam inilah pelaku sebenarnya. Gigi punya lapisan pelindung bernama email, lapisan terkeras di tubuh manusia. Tapi asam yang dihasilkan bakteri tadi, perlahan melarutkan mineral di dalamnya. Prosesnya disebut demineralisasi. Awalnya tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda yang kelihatan, selain bercak putih pudar yang mudah terlewat saat bercermin. Tapi jika dibiarkan, bercak putih berubah coklat, permukaan gigi mulai keropos, dan akhirnya terbentuklah lubang, karies. Begitu lubang sampai ke lapisan dentin, prosesnya jauh lebih cepat. Dan jika sudah mencapai pulpa, tempat saraf dan pembuluh darah gigi berada, barulah rasa sakit yang sesungguhnya muncul. Menariknya, karies bukan penyakit modern. Arkeolog menemukan bukti kerusakan gigi pada tengkorak manusia purba, berusia ribuan tahun. Tapi lonjakan besar terjadi saat gula tebu mulai diperdagangkan secara global, sekitar abad ke-16 dan ke-17. Ketika gula jadi murah dan mudah didapat, tingkat karies di seluruh dunia melonjak tajam. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, karies memengaruhi miliaran orang secara global, menjadikannya salah satu kondisi kesehatan paling umum yang pernah ada. Kenapa masih separah ini di tengah kemajuan kedokteran gigi modern? Karena prosesnya lambat dan tidak terasa sakit di awal. Kita menunda ke dokter gigi. Kita pikir sikat sekali sehari sudah cukup. Kita tidak sadar, camilan manis di sela waktu makan memberi waktu ekstra bagi bakteri untuk berpesta. Kabar baiknya, karies adalah salah satu penyakit yang paling bisa dicegah. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride. Bersihkan sela gigi dengan benang gigi, karena sikat saja tidak pernah cukup menjangkau area itu. Kurangi frekuensi ngemil manis, bukan soal jumlahnya, tapi seberapa sering gigi terpapar asam sepanjang hari. Dan yang paling sering diabaikan, kontrol rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan, bahkan saat tidak merasa sakit sama sekali. Karena karies tidak pernah mengirim peringatan lebih awal. Kalau kerusakan sudah terjadi, satu-satunya jalan adalah intervensi dokter gigi, mulai dari tambalan sederhana, hingga perawatan saluran akar jika kerusakan sudah terlalu dalam. Jadi lain kali kamu bercermin, dan melihat gigi yang tampak baik-baik saja. Ingat, kerusakan seringkali dimulai jauh sebelum kamu bisa melihatnya. Musuh terbesar gigi kita bukan makhluk